Kami telah terhubung dengan rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selamat sore Irin, nampaknya ada di salah satu titik di lokasi mana ini tepatnya? Irin, apakah masih terdapat kesulitan di sana karena Bener Meriah masih titik konsentrasi para pejabat untuk ke sana? Iya, selamat sore Heranov. Tadi saya bukan ke Bener Meriah, tapi rekan saya, fotojurnalis Dwi Agung sendiri yang ke Bener Meriah untuk memantau situasi penyaluran distribusi logistik. Kalau saya sendiri tadi sempat pergi ke Gayo Luwes, salah satu daerah terisolir, tepatnya di Desa Ise. Dari laporan pandangan mata dan sempat juga diceritakan oleh rekan saya, fotojurnalis Dwi Agung, menyertakan bahwa proses penyaluran distribusi logistik itu berjalan dengan sangat lancar, tapi ada satu hal yang dramatis, yaitu adanya proses evakuasi dari warga-warga. Ada sekitar 4 orang warga yang dievakuasi, 2 diantaranya adalah ibu hamil, dan 1 orang di antara ibu hamil itu sudah siap melahirkan, namun karena fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit belum benar-benar berfungsi di Bener Meriah, sehingga memang dibutuhkan penanganan yang jauh lebih cepat, dan evakuasi ke Banda Aceh pun dilakukan untuk ke-4 orang tersebut. Dan juga tadi fotojurnalis Dwi Agung juga menceritakan ada seorang bapak yang berjalan cukup jauh, sekitar puluhan kilometer seperti itu, untuk mencari tiket agar bisa ke Banda Aceh bersama keluarganya. Dengan perjalanan seperti itu dia merasa bahwa suasana di Bener Meriah belum sangat kondusif, sumber makanan juga, pasokan makanan maksud saya, itu juga belum merata, meskipun memang selama beberapa hari terakhir Bener Meriah masih menjadi salah satu titik konsentrasi agar saluran-saluran atau distribusi logistik masih terus dilakukan. Kalau saya tadi memang sempat kami memutuskan untuk memisahkan diri, saya dan Dwi Agung. Saya menggunakan pesawat penerbat TNI AD pergi ke salah satu wilayah yang terisolir, sangat terisolir. Kalau kita lihat dari atas, modelnya itu desa Ise, tepatnya di Gayo Luwes, itu berada di lereng bukit seperti itu, dan sehingga tidak bisa dilakukan pendaratan dengan menggunakan helikopter. Helikopter yang saya tumpangi tadi jenisnya Mi-17, dan memang sempat ada sedikit kendala ketika kami terbang, yaitu awan yang tebal dan juga pilot yang harus berhati-hati karena di sekeliling kami itu memang bukit-bukit yang kalau Anda bisa tahu konturnya juga sangat tidak bisa ditebak seperti itu. Awan jadi kendala karena memang dengan di ketinggian mendekati siang hari itu awan cukup tebal, sehingga itu menjadi tantangan bagi kru untuk penyaluran distribusi logistik. Dan juga tadi akhirnya helikopter tidak bisa mendarat, sehingga distribusi logistik dilakukan dengan cara dilempar atau kita bilangnya airdropping dari udara. Dan itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh para ahlinya saja, Heranov. Tadi sempat saya mendapatkan cerita dari para aircrew yang menceritakan bahwa distribusi airdrop itu hanya bisa dilakukan oleh para ahlinya agar menjaga supaya barang-barang bantuan yang didistribusikan itu tidak rusak. Ternyata lemparnya tetap harus ada tekniknya, pengemasannya juga harus ada tekniknya, cara melemparnya harus ada tekniknya seperti itu. Dari tadi saya memperhatikan dari dalam helikopter cara mereka melempar itu tidak, meskipun dilempar kalau kita lihat ya Heranov, tapi ternyata lemparannya itu juga ada tekniknya, dan juga memilih tanah-tanah untuk dilakukan pelemparan airdropping logistik itu juga ada tekniknya. Hanya itu satu-satunya cara yang dilakukan, tidak bisa mendarat karena sekali lagi kontur tanah yang tidak stabil, berbukit-bukit, sehingga kalau kita pun mendarat bisa cukup berbahaya bagi warga sekitar atau para survivor atau penyintas, dan juga bagi para kru-kru seperti itu. Dan memang sedari tadi pagi intensitas pengiriman logistik menggunakan udara itu cukup tinggi. Saya berada di hanggar ini, di Lanut Sultan Iskandar Muda sejak pukul 6 pagi, Heranov, dan setiap 1 jam 2 jam sekali penerbangan tidak berhenti-henti dengan menggunakan helikopter milik TNI AD, helikopter milik TNI AL, dan tadi barusan ada juga helikopter dari pihak swasta, Susi Air, yang juga ikut diperbantukan agar intensitas atau durasi penerbangan pengiriman logistik itu cukup masif ya, karena memang masih ada 4 kecamatan yang sampai sekarang, Heranov, masih belum bisa di reach out atau belum disentuh dengan bantuan. 4 kecamatan itu tentu saja terdiri dari beberapa desa, ratusan titik, Heranov, dan ini masih jadi pekerjaan
PR utama dari para tim agar pendistribusian logistik juga itu bisa merata, paling tidak merata saja dulu. Jadi di setiap titik kapasitasnya atau jumlah distribusi logistiknya itu pun tergantung dengan kapasitas pesawat. Kalau kita lihat, tidak henti-hentinya logistik ini ada datang di Lanut Sultan Iskandar Muda. Beberapa orang dengan tidak hanya pemilik pemerintah yang menyumbangkan, tapi juga ada dari milik persorangan, organisasi, dan juga masyarakat Aceh sekitar Aceh juga turut serta untuk menyumbangkan barang-barang logistik seperti ini. Ini sudah di-pack rapi. Kalau tadi saya lihat ini milik komunitas ya. Memang yang tidak kita pikirkan ya mungkin bahwa ada beberapa barang kebutuhan pribadi yang mungkin luput untuk kita berikan untuk saudara-saudara kita penyintas-penyintas yang sangat membutuhkan. Ini adalah pembalut wanita. Kalau bisa saya lihat ini memang butuh sekali. Jadi buat pemirsa CNN Indonesia TV, jika ingin menyalurkan bantuan sanitary pad seperti ini sangat dibutuhkan tentu saja. Kemudian popok bayi itu memang sangat dibutuhkan sekali. Di dalamnya juga ada beras dan juga ada makanan-makanan yang siap santap. Heranov, dan kalau sebenarnya ini agak beresiko kalau di airdrop. Jadi ini kemungkinan besar tidak akan di airdrop oleh pihak tim yang mengirimkan logistik. Jadi memang ada titik-titik yang bisa untuk dilakukan airdrop. Sampai sekarang salah satu wilayah yang masih belum bisa sentuh dengan darat atau di reach out dengan jalur darat, tapi dengan airdrop itu adalah Desa Tamiang, Kabupaten Tamiang maksud saya. Kalau saya lihat gambar-gambarnya, video-video yang diberikan, lumpur masih setinggi, bahkan mencapai setinggi dada orang dewasa, tapi dengan penuh pahatnya. Heranov, itu mereka kati helikopter masih jalan, itu sangat berbahaya sekali. Tapi dengan berjalan dipenuhi lumpur, mereka mendekati helikopter untuk dapat bantuan seperti itu. Kalau saya yang lebih mengharukan, jalannya masyarakat itu, mereka kalau dari atas kita lihatnya kayak orang kecil, kayak mereka orang-orang bukan kecil, ukurannya size mini seperti itu. Heranov lari-lari di perbukitan mendekati helikopter, namun tim helikopter meminta agar mereka tidak terlalu mendekat ke heli karena ya balik lagi terlalu berbahaya. Dengan mendekati helikopter itu sangat berbahaya, baling-balingnya seperti itu. Bahkan kita pun harus menunggu helikopter agar berhenti sempurna baling-balingnya baru bisa turun. Karena tentu saja kita bukan profesional, kita jarang sekali bersentuhan dengan helikopter, hanya orang-orang profesional yang ada bersentuhan dengan helikopter. Namun rasa lapar yang mendorong mereka kemudian mendekat ke arah helikopter untuk mengambil bantuan. Setidaknya mereka bisa survive 1-2 hari ke depan. Kalau untuk update meninggal dunia untuk wilayah Aceh sendiri, Heranov, sampai sekarang itu sudah mencapai angka ini tentu saja akan terus bertambah karena pelan-pelan akses sudah mulai dibuka. Korban jiwanya sudah mencapai 277 jiwa, kemudian yang hilang 193. Dan ini memang angka ini akan terus bertambah karena beberapa wilayah sudah bisa diakses. Kalau untuk jumlah pengungsinya sampai sekarang yang terdata lebih dari 670.000 jiwa jumlah pengungsiannya, Heranov. Dan ada akses-akses jalan yang masih terputus, terutama di Jalan Pidijaya, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Jalan Nasional, Aceh Tengah, Nagan Raya, itu putus total. Kemudian Sigli, itu juga putus total. Akses Jalan Sumut dan perbatasan Aceh masih belum bisa digunakan. Bahkan jalan alternatif pun masih belum bisa digunakan. Jadi ini seperti kita bekerja dengan waktu sebenarnya. Kalau di bencana memang ada golden time-nya. Ini mungkin mendekati masa waktu golden time sehingga kita hanya bisa berharap cuaca membaik karena operasi modifikasi cuaca terus berlangsung meskipun awan tebal selalu dari pagi bahkan sore hari ini awan tebal sudah mulai, bibit-bibit hujan sudah mulai muncul lagi, Heranov, di Aceh. Itu modifikasi, kalau Anda bisa dengar tidak berhenti suara helikopter itu untuk melakukan operasi modifikasi cuaca selama 24 jam. Kalau operasi modifikasi cuaca ini berhasil, semoga berhasil, kemudian kita bisa memperbaiki jalan-jalan nasional, jalan penghubung antar desa, antar kecamatan, maka dipastikan kita bisa mencari saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang sampai sekarang masih dilaporkan hilang.
di beberapa wilayah yang masih terisolir dan juga bantuan bisa dengan mudah disalurkan agar saudara-saudara kita tidak perlu lagi kedinginan atau bahkan kelaparan. Heranov. Baik, semoga bisa tertangani dengan baik. Banyak sekali titik-titik di Aceh yang masih lumpuh karena banjir di Sumatera. Terima kasih untuk update Anda. Jaga kesehatan, Irin.